sekarang kan banyak nih anak banyak anak-anak nih kayak si Alwi ya Alwinsia ya kan sama Betan Peto nih. Bisa sama Alwi. Iya, Alwi sama si Betan. Kalau anda melihat seperti apa sih karakter suaranya atau apanya? Aku awalnya tahu si Nisa itu di tag di Twitter. Begitu aku lihat, waduh, aku langsung komentar true talent. Memang benar, aku bagus, aku bilang bagus. Dan ternyata si Nisa senang sekali dia taruh di Instagram dia. Kemudian akhirnya kita jadi sering komunikasi. Aku lewat DM, aku suka DM sama Nisa. Lagi apa kamu, apa segala macam, kebutuhannya apa, sekolahnya gimana gitu. Makanya tadi aku kasih surprise, dia handphonenya pecah, terus aku ya surprise buat Nisa, dia kesenangan banget gitu. Karena zaman sekarang nggak bisa dipungkiri, mau nggak mau pendidikan melalui handphone, butuh data. Kemudian dia dengan pekerjaannya, dia artis kan, meskipun dia pengamen jalanan gitu, dangdut gitu ya, tapi di mata saya sama terhormatnya dia melakukan pekerjaan halal. Dan sekarang kebutuhan pekerjaannya apa? Handphone. Ya udah, saya pikir saya tadi bawain handphone. Buat saya dia tuh satu, nyanyinya bagus, dia punya, makanya saya tulis true talent. Ada orang yang ya sebenarnya so-so tapi biasa-biasa aja, tetapi kemasannya bagus atau pinter ngemasnya di media sosial kan banyak kan sekarang. Kalau Nisa tuh memang bakatnya bagus, terus dia mungkin karena nyanyinya dari kecil ya, kan orang tuanya udah 30 tahun ngamen di pasar itu. Dia juga mungkin dari lahir ngelihat bapaknya begitu, jadi terasah gitu bakatnya. Saya kagum sama bakatnya, tapi yang aku lebih kagum lagi adalah sikap atau attitude dia. Saya pelajari kan langsung medsosnya. Saya terharu bagaimana dia respect orang tuanya, dia lindungi orang tuanya, dia sayang orang tuanya. Dia foto ibunya lagi tidur di kardus, mama kecapean tidur di kardus apa-apa gitu. Dia nggak malu menjadi pengamen. Saya kalau dibilang konduktor apa segala macam, saya suka secara bercanda saya bilang enggak, saya pengamen. Saya cuma pengen mengulang-ulang itu karena orang suka bilang pengamen itu seolah-olah rendah gitu. Enggak, walaupun saya konduktor, orang bilang maestro kan. Enggak, saya suka kembalikan, saya itu pengamen. Kalau lihat karakter suaranya si Nisa, mungkin ada kepengen kasih bikinin lagu nggak sih buat dia? Pengen apa? Bikinin lagu. Oh enggak, bidang saya lebih ke bukan bikin lagunya, tapi lebih ke orkestrasi kan. Jadi ya mungkin aja suatu ketika nanti saya tampilkan dengan suara orkestra, why not gitu ya. Kalau lihat veteran mungkin veteran. Aku belum ngamatin kalau veteran. Alwi juga saya gara-gara si Nisa itu aku jadi, dia kan sahabatan. Jadi saya baru ngamatin gitu Alwi oke. Kelebihan Alwi nyanyi aja, lucu aja gitu. Tapi Nisa itu seperti membawa banyak pesan. Saya berhenti sekolah kelas 3 SD katanya, tapi saya pengen sekolah, saya pengen lanjut. Kenapa? Ya nggak bisa kan begini terus. Saya untuk jadi orang saya harus punya ijazah. Dia bilang nanti saya nggak dianggap orang kalau saya gini terus. Wow. Saya koreksi juga sih bahwa hari ini tuh kalau toh kamu nggak bisa nerusin sekolah atau nggak punya ijazah, jangan kecil hati. Banyak orang berhasil tanpa itu. Tapi kalau bisa lanjutin, harus. Makanya tadi saya komit, saya pengen kasih dia beasiswa. Jadi saya sekarang tanggung jawab nyekolahin dia. Akan menjadikan anak angkat nggak? Kalau anak angkat apa enggak, dia masih punya orang tua segala macem, kecuali orang tuanya yang meminta gitu kan, dia masih punya orang tua ya. Jadi ngebayangin kalau anaknya diambil orang. Enggak, jadi mungkin anak angkat itu ya seperti ya sesuatunya
ditanggung sama Mas Adi, tapi tetap dia tinggal mungkin sama mereka. Pendidikan aku tanggung siapa? Nisa. Iya. Kasih beasiswa ya sampai. Nah itu tadi spontan, jadi aku belum hitung-hitungan. Tapi kan fokus dia tadi kelas 3 SD nggak lulus, nggak berhenti di 3 SD. Nah ini selesaikan dulu paling nggak. Nah sekarang aku komit tadi spontan gara-gara jadi kamu kelas 3 berhenti, kamu pengen sekolah lagi? Iya pengen, tapi belum ada yang ngasih beasiswa ya? Belum gitu. Nah karena tadi ditanya gitu, saya kira dengan program ini atau kemarin-kemarin di TV lain udah ada yang ngasih beasiswa, tapi saya tanya belum, ya udah aku aja gitu. Spontan, jadi baru nanti DM-an kita, aku udah minta dia kasih data yang dibutuhkan apa, biayanya apa. Insya Allah sih sampai dia selesai gitu, paling enggak minimum ya sampai SMA selesai lah gitu ya, minimum ya. Dia kan pengen perguruan tinggi katanya. Tapi ada ingin kasih tahu nggak sama Kevin pengen lagu buat dia? Dia genre-nya beda sih. Kevin kan popnya pop J-pop gitu ya. Kalau dia kan lebih cengkoknya, menonjolnya bagusnya tuh karena dangdutnya tuh nyanyinya keren banget. Saya nggak tahu kalau di collab tuh seperti apa gitu. Kalau Kevin mau, oh bagus. Makasih Mas. Baru sempat mau nikah tuh kan, gara-gara pandemi ini berapa kabin. Pokoknya insya Allah tahun ini gitu aja. Desember, November atau bulannya akan diumumkan segera. Soalnya sebenarnya udah tahun lalu mau menikah, tapi Kevin ada jadwal ini itu yang bikin dia utamakan pekerjaan waktu itu. Kemudian maunya pertengahan tahun ini. Nah, masalah COVID ini bikin Kevin realistis harus menunda. Tapi kalau ditunda lagi tahun depan lagi, aduh. Akhirnya kita berpikir, udahlah, pernikahan itu kan yang penting urusan ke atas ya, urusan agama itu yang lebih utama, bukan urusan resepsi. Karena kalau urusan resepsi kan sekarang banyak pembatasan ya, kita harus ada protokol kesehatannya ketat sekali gitu. Nah, kita mesti patuhi itu. Jadi ya udah, kembali yang esensinya apa? Ya udah, urusan agama aja didahulukan aja. Berarti bisa dibilang tanpa resepsi gitu ya? Kelihatannya begitu, tapi ya masih terus menerus lihat pertimbangannya sebaiknya bagaimana yang baik buat semua pihak lah, bukan buat kita aja gitu. Persiapannya sudah sejauh mana mungkin? Ya masih Berapa persen mungkin? Nggak ada prosentase gitu. Ini aja, coba jalanin aja. Tapi yang jelas kita nggak berpikir untuk bikin yang perayaan yang besar apa enggak lah. Kita sekarang situasinya kan situasi yang memprihatinkan ya. Kita harus peka terhadap kondisi lah. Itu di Jakarta apa di Jakarta? Pastinya di Jakarta, insya Allah, amin. Tapi nggak ada acara serah-serahan atau apa, nggak ada ya? Ya paling akad nikah gitu, penghulu apa segala macam, keluarga. Kelihatannya sebatas keluarga kelihatannya. Belum tahu, masih bergerak terus. Ya. Nah kalau ini persiapannya melibatkan keluarganya seperti apa nih dari Kevin dan sebenarnya nggak ada yang menonjol sekali, nggak ada yang istimewa. Kevin juga sekarang ini masih bekerja, masih semua masih seperti orang bilang bisnis as usual ya. Nggak ada persiapan suatu pernikahan yang grande gitu. Mungkin fitting baju. Udah baju ya lumayan, udah nyoba. dua-duanya udah Untuk tempat rahasia. Aku takut salah. Baju apa sih baju? Kliennya siapa? Apa? Desainnya siapa? Desainernya. Wah ini juga masih rahasia. Mungkin tempatnya bakal indoor atau Nah itu.